Metode praktis untuk merenungkan sengsara Yesus dalam kehidupan sehari-hari oleh Santo Vincentius Maria Strambi. Diambil dari sumber buku doa harian Pasionis oleh Pasionis Provinsi Regina Pacis Indonesia. Dicetak dan diterbitkan dengan izin Superior Provinsial Pasionis P. Sabinus Lohin CP. Tidak cukup meluangkan waktu setengah jam atau bahkan 1 jam setiap pagi. Kita juga harus berusaha untuk berdoa terus-menerus sesuai dengan ajaran Sang Penyelamat Ilahi. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdasarkan Lukas 18 ayat 1. Barangkali engkau akan bertanya, bagaimana melakukannya? Inilah cara yang sangat mudah untuk melakukannya. Yang pertama, pagi hari begitu bangun, hadirkanlah dirimu dalam hadirat Allah dan buatlah tanda salib sambil berkata, "Ya Allahku, demi tanda salibmu, selamatkanlah aku dari musuh." Kemudian, bangunlah segera, karena kemalasan di tempat tidur menyebabkan kerusakan dan hilangnya begitu banyak jiwa. Yang kedua, pada saat mengenakan jubah, katakanlah sering-sering, "Kristus telanjang di atas salib, dan aku berpakaian dengan layak." Dan berdoalah kepadanya, supaya ia mengenakan dalam dirimu keutamaan-keutamaan sucinya sambil berkata, "Ya Tuhan, kenakanlah dalam jiwaku keutamaan-keutamaan suci-Mu." Yang ketiga, setelah mengenakan jubah, berlututlah dan daraskanlah doa iman, harapan, kasih, dan tobat, sambil membangun niat-niat setiap hari, seperti telah kau nyatakan dalam doa-doamu itu. Yang keempat, daraskanlah doa-doa tersebut di atas, dan bersyukurlah kepada Tuhan atas segala anugerah yang telah kau terima, terutama sepanjang malam. Dan persembahkanlah segala pikiran, perkataan, dan perbuatan pada hari itu demi penghormatan kepada sengsara tersuci Yesus. Dan demi jasa-jasanya, mohonlah agar Ia mengaruniai rahmat kepadamu, supaya jangan jatuh ke dalam dosa berat. Perbaharuilah niat-niatmu. Secara khusus, lihatlah kekurangan di mana engkau terbiasa jatuh dalam hidup sehari-hari. Yang kelima, jika waktu mengizinkan, bacalah dengan penuh perhatian sebuah renungan. Dan sekurang-kurangnya 30 menit, lakukanlah doa batin seperti telah diajarkan kepadamu. Apabila engkau harus melakukan pekerjaan, lakukanlah sekurang-kurangnya 15 menit. Dan jika engkau tidak bisa melakukannya juga, ciumilah berkali-kali luka-luka tersuci Yesus dan mohonlah berkat. Kemudian, baktikanlah dirimu kepada tugas dan kewajibanmu, selalu dalam persatuan dengan Yesus. Setiap kali engkau berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, pikirkanlah bahwa engkau berada bersama Dia ketika sedang berjalan menuju Kalvari dengan memanggul salib.
sambil memikirkan juga penderitaan-penderitaannya yang ngeri, yang dialaminya demi cintanya kepadamu. Yang keenam, usahakanlah sebisa mungkin untuk berpartisipasi dalam misa kudus setiap hari. Dan karena kenangan ini merupakan pembaharuan sengsara tersuci Yesus, bahkan karena kurban yang dipersembahkannya kepada kita di atas Kalvari itu diwujudkannya dalam misa kudus hanya dengan cara yang berbeda, alangkah baiknya merenungkan sengsara terpahit Sang Penebus ilahi. Engkau harus melakukan hal ini, lebih-lebih ketika engkau tidak dapat melakukan meditasi suci di biara. Maka berusahalah untuk melakukannya selama perayaan Misa Kudus, sambil membayangkan dirimu berada di atas Kalvari dan melihat Yesus mencurahkan darah ilahinya untukmu. Di sini, berhentilah dengan hikmat sambil berkanjang dalam percakapan yang kudus dan penuh cinta dengan Yesus yang menderita. Yang ketujuh, ketika engkau bersiap untuk memulai kesibukan harianmu, persembahkanlah itu pertama-tama kepada Yesus sebagai kenangan atas segala yang telah dikerjakannya demi cintanya kepadamu. Dengan cara yang sama, persembahkanlah kepadanya perjalanan dan kesulitan-kesulitanmu. Misalnya dengan berkata, "Aku mempersembahkan kepadamu, ya Yesus, pekerjaan ini, perjalanan ini, kesulitan ini, dalam persatuan dengan kurban-kurban dan penderitaan-penderitaan yang telah engkau alami untuk aku." Yang kedelapan, pada saat mengambil makan, ingatlah bahwa banyak kali Yesus tidak mempunyai sekerat roti untuk menghilangkan rasa lapar, tidak juga segelas air untuk menghilangkan rasa haus. Dan katakanlah sering-sering, "Oh Yesus, Engkau kelaparan dan kehausan, sedangkan aku merasa kenyang." Bersyukurlah kepadanya dengan setulus hati atas makanan yang diberikannya kepadamu, sambil memikirkan santapan tubuh dan darahnya yang mulia. Pada saat minum, hadirkanlah dirimu secara rohani di hadapan lambung Yesus, sambil memikirkan betapa agungnya curahan seluruh darah yang mengalir dengan limpahnya dari lambung itu. Yang kesembilan, pada saat mengalami godaan, sering-seringlah mengarahkan diri pada luka-luka tersuci Yesus. Dan untuk itu, bawalah selalu sebuah salib. Dan ketika engkau dikuasai oleh godaan, peluklah salib itu di dadamu dengan penuh cinta, dan ciumlah dengan khusyuk. Katakanlah kepadanya, "Oh Yesus tercinta, demi sengsaramu yang terpahit, bebaskanlah aku dari godaan ini." Yang ke-10, pada saat engkau mengalami perlawanan atau penderitaan, ingatlah akan penderitaan mengerikan yang dialami oleh Sang Penebus ilahi, sambil menyatukan penderitaanmu dengan apa yang telah dideritanya selama hidup di dunia, demi cintanya kepadamu. Engkau boleh mengatakan demikian,
Ya Yesusku, aku mempersembahkan penderitaan ini dalam persatuan dengan segala derita yang telah Engkau alami demi aku dalam sengsara-Mu. Yang ke-11, akhirnya Engkau harus berusaha sejauh kemampuanmu untuk selalu memelihara kenangan hidup akan penderitaan tersuci Yesus. Sambil meniru Santa Clara dari Montefalco yang memanfaatkan kesempatan untuk mengenang sengsara mempelainya yang manis dalam segala hal yang dilihatnya, didengarnya, dilakukannya. Dan betapa devosi ini menyenangkan Tuhan, sehingga ia mengukir dalam hatinya alat-alat sengsara Yesus, tiang, cambuk, duri, paku, dan lain sebagainya. Demikianlah engkau harus melakukan. Yang ke-12, ketika engkau melihat misalnya matahari yang bersinar, ingatlah pada wafatnya yang pahit. Karena kedahsyatan kematiannya, matahari menjadi gelap. Ketika engkau mengalami kegelapan malam, pikirkanlah bahwa dalam wafatnya yang menyedihkan, seluruh dunia diselimuti oleh kegelapan yang pekat. Ketika engkau melihat bumi dan batu-batuan, ingatlah bahwa dalam wafat Sang Putra Allah yang memilukan, bumi bergetar dan sampai-sampai batu-batu pun patah dan terpecah. Yang ke-13, ketika engkau melihat makam dan gereja, renungkanlah bahwa dalam wafat Sang Pencipta hidup, kubur-kubur terbuka dan tabir bait Allah terbelah. Ketika kebetulan engkau melihat besi, paku, martil, tali tambang dan rantai, ingatlah segera akan paku dan martil yang memaku tangan dan kaki tersuci Yesus. Dan dengan tali tambang serta rantai, ia diikat dan diseret di sepanjang jalan. Singkatnya, segala hal dapat kau jadikan alasan untuk mengenang segala yang telah diderita oleh Yesus demi engkau. Dan apabila engkau sungguh-sungguh mencintainya, setiap ciptaan akan membangkitkan kenangan. Yang ke-14, tetapi janganlah berhenti pada pikiran atau kenangan akan misteri itu. Sebaliknya, engkau harus beralih pada pemaduan atau mengungkapkan cintamu atau bersyukur kepadanya ataupun mengungkapkan permohonanmu. Sebagai contoh, katakanlah, Yesusku, betapa banyaknya yang telah kau derita bagiku. Aku bersyukur karenanya. Oh Yesus, betapa aku mencintaimu. Berilah aku rahmat untuk tidak lagi menghina engkau. Yang ke-15, jika engkau melaksanakan ajaran-ajaran ini, engkau terus-menerus melakukan doa batin, dan dengan pikiranmu, engkau akan senantiasa hadir dalam apa yang telah Yesus kerjakan dan derita untukmu. Ini akan menjadi senjata, sesuai dengan ajaran Santo Petrus Rasul, dalam 1 Petrus 4 ayat 1-7. Dengan senjata ini, engkau akan menang atas musuh dan akan menyenangkan Yesus.
yang akan memberikan ganjaran kepadamu dalam hidup sekarang ini dan kemuliaan kelak dalam kehidupan yang akan datang. Dulcissime Jesu, da mihi fidei, spei et caritatis augmentum, cor contritum et humiliatum. Yesus yang termanis, tambahkanlah iman, harapan, dan kemurahan hatiku, dan berikanlah aku kerendahan hati dan hati yang penuh sesal.